Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan salam pramuka. Kali ini bertemu lagi di Kak Yatno Bintang dalam suasana sehat, kuat, dan bugar. Anda juga sehat, kuat, dan bugar. Semoga Indonesia selalu bersenyum dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan kebugaran. Kali ini Kak Yatno Bintang akan membahas kegiatan harus jalan terus meskipun dalam suasana masih dalam lingkungan wabah corona dan suasana tatanan kenormalan baru. Tetapi para orang dewasa, para pelatih, para pembina, para andalan baik di ranting, cabang, daerah maupun nasional harus tetap semangat. Bagaimana cara semangat? Ikuti yang satu ini. Semangat yang pertama, jangan kendor menjalankan program. Program tetap berjalan. Sekali lagi, program tetap berjalan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kegiatan itu sedapat-dapatnya bisa dilakukan lewat online, bisa dilakukan lewat daring dalam jaringan, lakukan. Jika kegiatan itu tidak bisa dalam jaringan, online, dan harus bertemu langsung, upayakan bertemu dengan posisi jarak sosial, jarak fisik yang mantap. Andai kata masih tidak bisa, tunda dulu sampai suasana kembali seperti biasanya, meskipun dengan protokol kesehatan. Jadi yang pertama, jangan terus menjalankan program tanpa kendor, karena pendidikan tidak boleh kendor, apalagi pendidikan kepramukaan. Bagaimana berikutnya? Ikuti. Yang kedua, selalu bermusyawarah, selalu diskusikan. Pada ujungnya membentuk protokol kesehatan yang bisa membingkai kegiatan kepramukaan, kegiatan para orang dewasa. Kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan pusdiklatda yang lain, dengan pusdiklacap yang lain, konsultasi dengan andalan yang lain, karena ada yang melakukan online, ada yang belum, dan kita bisa saling tukar-menukar pengalaman itu. Ada kuartir daerah yang sudah melakukan pembinaan bagi orang dewasa lewat online, tapi ada juga yang masih menunggu. Nah, yang menunggu bisa konsultasi pada kuarda-kuarda yang telah melakukan online itu, sehingga pendidikan terus berjalan. Jadi yang kedua, selalu bermusyawarah. Bagaimana yang ketiga? Ikuti. Nah, yang terakhir, adakan review, evaluasi. Umpama andalan ranting, adakan pengecekan, pemantauan pada pembina. Mana pembina yang mandek selama ini akibat online, mana pembina yang jalan terus, apakah sudah melalui tahapan yang bagus, dan semua itu yang penting tujuan bisa tercapai. Andalan cabang, lakukan pemantauan, apakah kegiatan di ranting-ranting tetap jalan, apakah pengisian SKU-nya jalan, apakah gugus depan betul-betul melakukan latihan melalui online. Yang di kuartir daerah, lakukan koordinasi dengan para andalan cabang, koordinasi pada pelatih pusdiklacap untuk memastikan mereka memantau para pembina di lapangan. Jadi pendidikan kepramukaan tidak boleh berhenti, karena ini berkaitan dengan masa depan. Jika berhenti, maka 40 tahun lagi ada satu segmen berhenti. Jadi jalan terus, semoga ini berhasil. Dan pada akhirnya sehat ya, kuat, dan bugar. Terima kasih sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang. Yang keempat, terpaksa kita harus memperbanyak modul. Modul-modul itu modul-modul yang bersifat mandiri, modul-modul yang bisa dikerjakan oleh para pembina di lapangan, di rumahnya, modul-modul yang bisa dilakukan sederhana tetapi bisa dilakukan sesuai dengan pendidikan kepramukaan. Maka mulai sekarang teman-teman anggota dewasa bisa mulai mengerjakan modul-modul pembinaan, pelatihan,
konsultasi, dan sebagainya. Dan modul-modul itu pada akhirnya bisa menjadi sarana kita untuk berkegiatan. Modul itu tidak harus cetak, modul itu bisa diciptakan melalui Google, bisa diciptakan melalui online. Dan itu banyak anak-anak yang kita bisa minta bantuan mereka. Modul-modul ini sangat penting bagi kita. Nah, yang terakhir, ikuti. Nah, yang ketiga, adakan kegiatan dengan pantauan yang tinggi, dengan prosedur tetap protokol kesehatan yang tinggi, cek masing-masing, dan upayakan kursus tetap jalan, kapan harus online, mana yang harus praktek, dan itu bisa dimodifikasi. Kemudian rapat-rapat juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang bagus. Lalu saling menjaga ini sangat penting. Itulah yang ketiga. Yang ketiga, selalu menjaga protokol kesehatan dalam kesempatan apapun. Bila perlu diubah posisi duduknya, diubah posisi bagaimana bermusyawarah, diubah posisi kegiatannya, diubah cara kegiatannya, semua dimodifikasi. Jadi modifikasi dengan protokol kesehatan. Nah, yang keempat, berikut ini.